Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran PKN kelas 9 bersama Ibu Nur Asli. Ananda semua, adapun topik pertemuan PKN kita hari ini adalah pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan dari materi ini adalah agar Ananda dapat menjelaskan makna pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ananda semua, mari kita lihat materinya. Kalau kita membicarakan pembukaan, silakan Anda lihat teks pembukaan berikut ini. Sekarang mari kita lihat. Kalau kita bicara mengenai pembukaan UUD 1945, berarti kita membicarakan tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang merupakan konstitusi pertama negara Indonesia yang ditetapkan berdasarkan hasil ketetapan PPKI tanggal 18 Agustus 1945. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Hari ini kita membicarakan tentang pembukaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada dasarnya terdiri dari 4 alinea. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebut juga sebagai hukum dasar. Kalau kita bicara mengenai hukum dasar itu terbagi dua. 1. Hukum dasar tertulis. 2. Hukum dasar tidak tertulis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis. Konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis, tapi ada dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan Republik Indonesia. Ananda semua, selanjutnya kita lihat kedudukan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, Undang-Undang Dasar bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara, masyarakat, dan setiap warga negara Indonesia. Kedua, berisi norma-norma sebagai sebuah dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara yang harus dilaksanakan dan ditaati. 3. Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertulis atau tertinggi yang mana setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan setiap kebijaksanaan pemerintah berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. 4. Sebagai alat kontrol, yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Ananda semua kita lihat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari kita lihat Ananda semua. 1. Pokok pikiran pertama. Bunyinya, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Jadi di sini pokok pikirannya adalah persatuan. Kalau kita simpulkan di sini berarti pokok pikiran pertama ini dijiwai oleh sila ketiga karena ada unsur persatuan. Kedua, pokok pikiran kedua berbunyi, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikirannya di sini adalah keadilan sosial. Jadi berarti pokok pikiran kedua dijiwai oleh sila kelima. 3. Pokok pikiran ketiga berbunyi, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Berarti pokok pikirannya di sini adalah kedaulatan rakyat. Kalau kedaulatan rakyat berarti kesimpulannya di sini pokok pikiran ketiga ini dijiwai oleh sila Pancasila, sila keempat. Selanjutnya kita lihat yang keempat. Pokok pikiran keempat berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini ada pokok pikiran ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti di sini pokok pikiran keempat ini dijiwai oleh sila pertama dan sila kedua. Jadi pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tiap pokok pikirannya itu mengandung nilai-nilai Pancasila. Semoga Ananda semua paham bahwasannya pokok pikiran itu di dalamnya terdapat nilai-nilai sila Pancasila yang terdiri dari 5 sila tersebut. Sekian, sampai di sini. Semoga Ananda paham. Dan Ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.